Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu saya bertemu dengan Pak Ustadz Wahyu dan meminta beliau kesediaannya untuk mengisi di hari ini, tapi sepertinya beliau masih belum siap, sehingga beliau menjanjikan insya Allah katanya bulan depan mudah-mudahan sudah bisa kembali. Begitu kita doakan mudah-mudahan beliau segera bisa pulih seperti sedia kala dan bisa kembali hadir di masjid kita yang mulia ini untuk memberikan tausiah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hari ini kita belajar apa nih? Kita yang ringan-ringan aja kali ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran. Ali Imran ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa zuyyina itu artinya dihiaskan, telah dihiaskan. Sesuatu yang sebenarnya biasa aja pada saat dihiaskan sehingga terlihat menjadi yang luar biasa. Itu namanya dihias. Irfan yang terlihat biasa aja, pada saat jadi pengantin kan dihias sehingga kelihatan ganteng gitu. Kelihatan malingin, nah itu dimalingin namanya. Gitu namanya zina, dihiaskan. Jadi malingin. Apa sih istimewanya kok menarik ya gitu, itu namanya malingin. Manglingin. Manglingin. Apa yang membuat manglingin? Linnasi pada manusia. Apa yang membuat manusia itu manglingin? Padahal satu hal yang biasa. Itu akibat karena manusia tuh hubbus syahawat, cinta atau senang kepada syahwat. Apa itu syahwat? Nafsu, ada yang bilang nafsu, syahwat.
Syahwat itu keinginan mendasar. Keinginan mendasar manusia yang tidak bisa ditolak. Nggak bisa nolak syahwat. Apa syahwat yang pertama? Al-Quran menjelaskan minan nisa. Apa itu? Jenis awewe, wanita atau perempuan. Al-Quran ini luar biasa ya, pas banget dengan nisa. Yang pertama itu yang paling mendasar itu, dan itu tidak bisa ditolak. Ada yang bisa nolak pada saat ada yang bersepeda lewat kan, tiba-tiba, wih sepedanya bagus ya gitu. Ya kan, dan sebagainya gitu. Nggak ada yang bisa nolak itu, karena apa? Itu merupakan udah bawaan, sudah merupakan apa namanya, alami, bawaan alami yang memang tidak bisa ditolak keinginan. Tapi Islam tidak apa namanya, tidak melarang seseorang untuk menyalurkan syahwatnya, tapi mengatur. Jadi syahwat itu memang diciptakan supaya ya disalurkan, bukan untuk ditahan. Makanya kalau ada ajaran yang mengajarkan kita harus menahan syahwat seumur hidup, ada tuh ajaran yang melarang menikah misalnya. Tentu itu bertentangan dengan kodrat manusia. Nggak mungkin, gimana kita menahan lapar misalnya. Nggak boleh makan seumur-umur, it doesn't make sense, nggak masuk akal, nggak mungkin. Karena rasa lapar merupakan bawaan dasar untuk survival, bertahan hidup. Begitupun keinginan terhadap lawan jenis, itu merupakan keinginan dasar untuk bukan survival, tapi untuk berkembang biak. Makanya jika ada manusia menyalahi kodrat ini, yang pertama orang nggak mau menikah misalnya, atau dilarang untuk menikah, tentu saja ini melawan kodrat yang ada. Atau seseorang yang menyatakan dirinya senangnya dengan bukan yang kebalikannya, senangnya dengan yang sesama jenis. Nah, ini juga sama, melawan kodrat sebetulnya. Karena tidak mungkin manusia bisa berkembang biak jika yang disenangi adalah yang sejenis dengan dia. Wanita di dalam Islam itu sangat mendapatkan sebuah posisi atau sebuah kedudukan yang sangat mulia. Walaupun digambarkan di dalam ayat ini bahwa cinta syahwat yang pertama yang perlu di hati-hati disalurkan adalah tentang keinginan atau kecintaan terhadap wanita atau lawan jenis, dibilang seperti itu. Di dalam Islam dulu ya, sebelum Islam datang, wanita itu posisinya begitu rendah, sehingga konon katanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan pernah mengalami mengubur hidup-hidup anaknya karena lahir perempuan. Sudah bayang nggak? Mengubur hidup-hidup anaknya karena lahir perempuan. Karena di masa jahiliyah waktu itu, jika anak perempuan yang lahir merupakan sebuah aib. Kenapa aib? Karena anak perempuan dianggap sebagai simbol
kelemahan. Anak perempuan tidak bisa berperang misalnya. Anak perempuan tidak bisa menanggung beban yang berat untuk berniaga ke tempat jauh misalnya dan lain-lain. Sehingga dianggap sebagai sebuah aib. Makanya banyak terjadi di masa jahiliyah itu anak perempuan yang mati sia-sia dikubur hidup-hidup oleh bapaknya sendiri. Bisa terbayangkan betapa mengerikan, mencekam suasana waktu itu. Kalau di masa Fir'aun, anak laki-laki yang lahir disembelih oleh Fir'aun, orang lain istilahnya, penguasa yang zalim. Tapi di masa jahiliyah ada anak perempuan yang lahir dibunuh oleh bapaknya sendiri, bukan oleh orang lain. Betapa kejamnya pada waktu itu. Bahkan konon katanya sahabat Umar bin Khattab pun sempat pernah melakukan itu. Sehingga pada saat setiap beliau selesai sholat, manakala tengok ke kanan, Assalamualaikum, sudah jadi sholat, Assalamualaikum kanan, beliau menangis. Dan setiap kali Assalamualaikum ke kiri, beliau tersenyum. Lalu para sahabat bertanya, wahai Umar, kenapa engkau lakukan itu? Saat saya Assalamualaikum kanan, katanya, saya ingat anak saya dulu. Pada zaman jahiliyah, saya kubur hidup-hidup tuh anak. Saya sangat sedih kalau saya ingat itu, karena betapa bodohnya saya waktu itu. Pada kala saya menengok Assalamualaikum ke kiri, saya juga ingat waktu itu saya menyembah dewa atau menyembah Tuhan yang saya buat dari kurma. Saya tumbuk-tumbuk itu kurma, saya buat seperti sebuah patung, saya sembah. Tapi saya saat lapar, nggak ada makanan, itu patung saya makan juga. Makanya saya tersenyum waktu Assalamualaikum, saya ingat itu. Betapa lucunya saya waktu itu, kata Umar. Lucu. Saya sendiri yang bikin dewa, saya sendiri yang merangkainya, tapi saya makan juga itu dewa. Betapa lucu dan bodohnya saya waktu itu. Umar bin Khattab seperti itu. Luar biasa. Jadi wanita di zaman jahiliyah itu begitu terhina, begitu mendapat perang yang di bawah. Bahkan seorang istri saat suaminya meninggal itu termasuk harta warisan. Bisa kebayang. Dibagi-bagiin ke anaknya, bayangin. Jadi jika seorang suami meninggal, maka harta warisan yang dibagikan kepada anak-anaknya bukan cuma sekedar uang, tanah, rumah, bukan, termasuk istri. Kalau si suami ini punya istri 4 misalnya, atau punya istri 10 misalnya, dan anaknya 10, ya masing-masing istrinya diwariskan ke anak-anaknya satu-satu. Kamu isi ini ya, kamu isi ini ya, wariskan. Hah? Ya tua apa enggak, itu enggak ada hubungannya. Yang penting itu jadi harta warisan, terserah. Kalau udah jadi harta, apakah nanti dijadikan pembantu atau gimana ya? Namanya juga harta warisan kan. Jadi sudah seperti sebuah barang. Bukan lagi dianggap sebagai manusia, udah seperti kayak barang, udah warisan. Setara dia dengan duit, setara dengan tanah, setara dengan rumah, setara dengan kendaraan. Disetarakan. Dia menjahiliyah. Begitu luar biasa rendahnya seorang wanita masa jahiliyah. Jika lahir anak kecil maka dibunuh, jika sudah dewasa jadi seorang istri maka diwariskan.
Tambah luar biasa kebodohan pada masa itu. Dan Islam datang untuk mengangkat derajat wanita di masa itu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan, kemudian dia mengurusnya dengan baik, menafkahinya dengan baik, sehingga dia menjadi anak yang soleh dewasanya, maka wajib baginya surga. Wah, Rasul memuliakan anak perempuan. Kalau punya 3 anak perempuan dan betul-betul dipelihara dengan baik, dididik dengan baik sampai dewasa dan menjadi anak yang solehah, wajib baginya surga. Jadi bukan cuma surga di bawah telapak kaki ibu, tidak. Tapi surga juga ibarat kata di bawah telapak kaki 3 anak perempuan. Oh gitu. Bagi orang tuanya. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2? 2 juga bisa, termasuk. Nah, dia sahih ini, Imam Bukhari. 2 termasuk. Nah, gitu. Maka para sahabat merasa beruntung bagi mereka yang punya anak perempuan. Wah, alhamdulillah anak saya ada 2 nih, bisa berarti itu. Ada yang 3 anaknya, alhamdulillah tidak lagi dibunuh. Maka mereka berlomba-lomba pengen punya anak perempuan, karena anak laki-laki tidak ada hadisnya, yang ada anak perempuan. Wah, ini yang tadinya hina dibunuh, lahir sekarang menjadi jalan untuk masuk surga. Anak perempuan itu diangkat derajatnya oleh Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat banyak yang pengen akhirnya, ya Rasulullah, gimana kalau saya tidak punya anak perempuan? Saya juga pengen masuk surga. Sampai sekarang berlaku. Nah, kalau punya anak laki-laki, nggak ada anak perempuannya, ya udah bikin anak lagi. Kalau nggak sholat, nah, makanya dalam Islam mengajarkan, makanya ayat itu makna watulata warubah itu dalam rangka konteksnya sebetulnya konteks anak yatim. Ini bukan konteks kawin lagi, ini kan. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, nah, jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil fil yatama kepada anak yatim. Konteks anak yatim. Kata Rasulullah, nih banyak tuh anak yatim, perempuan-perempuan, katanya gitu. Kalau kalian mau punya anak perempuan, udah kawinin aja ibunya yang punya anak yatim perempuan, kan begitu. Ada tuh anak yatim perempuan, 2 orang, 3 orang. Masih terbuka kesempatan. Ya kan? Anak perempuan cari ya. Janda yang punya anak perempuan, minimal anak kedua perempuannya. Apalagi kalau 3 nikahin, kan jadi anak dia. Tuh. Ada cara untuk bisa masuk surga dengan memelihara anak perempuan 2 atau 3, minimal 2. Ada caranya seperti itu. Makanya ayat makna watulata warubah itu bukan ayat boleh ku kawin lagi, bukan konteksnya itu. Tapi memelihara anak yatim. Betapa luar biasanya memelihara anak yatim ini pahalanya, apalagi jika anak yatimnya perempuan gitu. Karena perempuan itu dianggap memang betul lemah dan harus dilindungi, bukannya lemah terus disingkirkan. Itu konsep dalam Islam. Kalau anak laki-laki kan gede dikit udah bisa kerja, udah bisa apa gitu kan. Dari nafkah perempuan kan sulit. Cantik dikit digodain orang, susahnya di situ. Kan kalau nggak meleng dikit nggak diawasin, habis sama orang, digarap. Tuh. Hati-hati juga punya anak perempuan kayak saya. Deg-degan Pak, anak udah gede, udah gadis, udah cantik gitu. Deg-degan terus. Apalagi kalau dia, ayah aku mau ke sini, gue sini main sama teman-temannya kemana, pulangnya malam. Kalau mau dilarang, udah gede, udah mahasiswa kan gitu, nggak mungkin dilarang. Kalau nggak dilarang, deg-degan itu. Makanya kalau punya anak perempuan yang benar-benar berhasil dididik
sampai jadi anak yang salehah minimal 2, tapi ya kalau saya 1 kurang lebih. 2 itu udah wajib, surga bagian wajib tuh hadisnya tuh. Saya heran juga tuh, baru baca ada hadis yang seperti itu. Sahih lagi, Sahih Bukhari. Hadisnya. Ini betapa luar biasanya mengangkat derajat perempuan Islam. Kemudian Islam juga mengajarkan qul ya ayuhan nabi, wahai nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, qul li azwajikum wa banatikum wa nisa'il mu'minina yudnin 'alaihinna min jalabi bihinna. Wahai nabi, katakanlah, ajarkanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan juga kaum muslimin wanita. Untuk apa? Untuk menutupkan atau memanjangkan kerudungnya, min jalabi bihim. Memanjangkan kerudungnya sampai ke dada. Kenapa sampai ke dada? Itu tempat menariknya di situ. Hiasannya. Makanya dikatakan zuyyina linnas, dihiaskan pada manusia. Coba kalau kita lihat ada cewek jalan kan. Coba, siapa coba yang nggak ngelirik? Ya kan nggak normal kalau nggak ngelirik. Makanya tata Islam tutup. Karena di situ justru memang hiasannya di situ. Dia membuat mata laki-laki berjelalatan. Jadi 2 arah ya. Laki-laki yang harus nunduk ke matanya, perempuannya ditutup. Jadi nggak bisa satu arah doang. Kadang-kadang kita kan suka disalahkan gitu sama perempuan-perempuan tuh, ya kamu dong jangan ngeliatin. Lah gimana nggak ngeliatin? Nah itu udah bawaan orok, gitu udah nggak bisa dihindari. Nggak usah kita, Sayyidina Ali itu ngelihat jalan sama Rasulullah berdua nih, matanya begini. Tapi sama Nabi ditutup, sama Nabi ditutup matanya. Ups, katanya gitu. Kan Sayyidina Ali sambil jalan sama Nabi sambil ngobrol, matanya gini ngelirik. Oh, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apalagi kita. Nah, itu dia. Selalu ada apa excuse, selalu nyari celah gitu kan. Pandangan pertama apa? Ya itu makanya itu betul, itu hadis juga. Tapi itu selalu dijadikan celah, dijadikan dasar. Karena pertama gini terus enggak pindah-pindah pandangannya, nah, itu loh. Selalu dijadikan dasar itu. Kadang-kadang ya susah kita sebagai laki-laki gitu kan. Manakala jalan aja ke mall, ya nggak usah ke mall deh, nongkrong aja depan masjid gitu kan. Nih pagi nih minggu, ya kan depan masjid gitu, nongkrong kita lihat-lihat, itu udah masya Allah. Itu. Bilangnya anaknya lucu. Ada yang anaknya lucu lah, ada yang sepedanya bagus lah, ya kan, ada macam-macam makanya. Triknya itu ada itu selalu. Tapi itu memang nggak bisa dihindari. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, yang pertama tuh nisa, udah nggak bisa. Makanya salah tuh kalau ada pepatah harta tahta wanita, itu salah. Kalau kata Quran wanita dulu, wanita harta tahta kan gitu. Ini ya, harta wanita dulu yang pertama. Kalau wanita ini udah lolos, sudah bisa, yang lainnya udah aman. Makanya ada pepatah, di balik sukses seorang pria ada wanita di belakangnya. Tuh. Coba Pak Hatta begitu berkuasanya hebat kan, 32 tahun. Begitu Ibu Tin meninggal, goyang dia, gedek. Bingung tuh. Pak SBY begitu hebatnya, coba lihat. Begitu Ibu ini nggak ada, sekarang bingung. Makanya luar biasa. Apa namanya wanita ini, Katolik
kalau kita pengen melihat contoh istimewanya seorang wanita, itu lihat rumah tangganya Rasulullah dengan Khadijah. Itu luar biasa. Siti Khadijah itu di masa Nabi adalah satu-satunya orang yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Luar biasa. Jadi waktu itu Rasulullah kedatangan malaikat Jibril seperti biasa untuk menyampaikan wahyu, tapi sebelum menyampaikan wahyu, malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam, tapi bukan untukmu, untuk istrimu, Siti Khadijah." Tuh, wanita paling hebat Siti Khadijah di zaman Nabi. Kenapa paling hebat? Ya karena itu tadi, di balik kesuksesan seseorang ada yang mendukung di belakang. Perjuangan Islam Rasulullah SAW akan sangat sulit, maka lebih sulit jika tidak ada Khadijah yang membantu mensupport beliau. Harta Khadijah habis, dari orang yang tadinya paling kaya di Mekah habis. Kenapa? Untuk perjuangan Islam. Ada nggak kita pernah mendengar cerita seorang istri misalnya bilang begini, "Pak, Papa kan aktif di masjid ya sekarang, suka masjid mulu. Nih, bilang Mama, kalung Mama, tabung Mama nih, sumbangin ke masjid." Ada nggak? Gitu? Ada nggak itu loh? Sampai miskin. Udah, suamiku, engkau butuh apa? Ini buat, ini kasihan orang miskin. Udah nih. Selama 3 tahun pemboikotan umat Islam, pertama kali diboikot oleh kaum Quraisy Mekah musyrik, sampai nggak ada yang mau bertransaksi dengan umat Islam. Umat Islam punya duit, pengen beli beras istilahnya, orang ada yang mau jual beras, nggak mau, kamu orang Islam, nanti aku dimusuhin sama teman-teman yang lain. Jadi orang mau beli banyak duit, punya duit, mau beli beras nggak boleh. Gimana coba? Mau beli makanan nggak boleh. Jadi duitnya nggak laku di Mekah itu. Malah diboikot. Nah, di masa itulah Khadijah betul-betul luar biasa perjuangannya. Semua harta bendanya itu habis. Karena dia jual keluar Mekah. Jadi dia bawa harta segala macam, emas, perak, apa barang-barang, kamu bawa keluar Mekah, karena di Mekah nggak laku, jual semua. Beliin makanan, bagikan ke orang umat Islam yang kasihan pada kelaparan. Sampai habis hartanya. Karena kan jadi jadi biaya tinggi kan. Karena biaya angkutnya aja keluar Mekah udah berapa bolak-balik, ngangkut segala macam. Mana nggak laku harta bendanya di Mekah. Luar biasa perjuangannya Khadijah. Sampai-sampai waktu beliau mau wafat, beliau katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, umurku mungkin sudah tidak lama lagi." Gitu. Beliau udah mau wafat. "Jika suatu saat engkau akan menyeberangi sungai, ya kan, dan engkau butuh jembatan, tidak ada jembatan di situ, gali makamku, kuburanku. Jadikan tulang belulangku sebagai jembatan engkau seberangi dalam menyebarkan Islam." Sampai segitunya. Buat cuman harta, bahkan tulang belulangnya dia siap digunakan untuk membantu perjuangan Rasulullah menyebarkan agama Islam, berdakwah. Itu contoh seorang istri ya, betul-betul full support kepada suaminya. Dan itulah menyebabkan Rasulullah jika berada di hadapan di dekat Khadijah itu merasa nyaman dan aman. Saat Rasulullah pertama kali menerima wahyu, begitu badan beliau gemetar karena melihat wujud malaikat Jibril yang asli. Beliau pulang ke rumah, berkata pada istrinya, Zamiluni, selimuti aku. Selimuti sama Khadijah, dan dia merasa tenang, nyaman. Kira-kira ada nggak suami sekarang yang pulang ke rumah nyaman dengan istrinya? Gitu. Tenang. Kalau ada dekat istrinya tuh kayak nyaman, tenang, nggak gelisah. Kayaknya kebanyakan sekarang suaminya lebih senang dengan
Apa? Ya kan, dengan istrinya kayaknya nyaman, kayaknya betah dengan istri. Sebabnya Rasulullah 18 tahun beliau cuma punya satu istri, nggak pernah berpaling ke lain hati, itu nggak pernah. 18 tahun. Jadi kalau ada orang mau kawin lagi dan ingin mencontoh Nabi, sunnah Nabi, ya, tunggu 18 tahun dulu minimalnya, sampai istrinya meninggal, baru. Jadi jangan dicontoh, oh sunnah Nabi istrinya lebih dari satu, oh, sunnah Nabi. Kalau mau contoh sunnah Nabi, tunggu istrinya meninggal dulu yang pertama, habis itu terserah. Jadi begitu mulianya di dalam Islam seorang wanita waktu anak kecil, dia dilindungi, dimuliakan, menjadi jalan untuk masuk surga. Begitu agak dewasa diperintah untuk ditutup perhiasannya untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan, fitnah. Kemudian setelah menjadi seorang istri, jika istri itu taat kepada suaminya, maka itulah juga jalan untuk dia masuk surga. Karena bagi seorang istri yang taat kepada suami, Allah menjamin masuk surga dari pintu manapun. Nabi begitu. Jadi gampang bagi seorang istri pengen masuk surga, taat aja sama suami, selesai. Apapun yang suami lakukan support, selama itu positif. Korbankan jiwa dan raganya dia demi untuk suami. Itu simpel. Seperti Khadijah. Kemudian Islam juga mengangkat seseorang yang derajatnya menjadi ibu, apalagi jadi ibu ya. Kita sudah sering mendengar bagaimana al-jannatu tahtal aqdamil ummahat. Ibu adalah surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tentu seorang ibu sangat dimuliakan. Tidak lagi menjadi barang warisan. Contohnya barang warisan, ibu gua diwarisin sama gue, ini bagaimana ceritanya gitu. Saat bapaknya meninggal, ibunya kan jadi warisan. Ini barang warisan saya, ibu saya sendiri misalnya, itu gimana? Diangkat derajatnya sehingga sangat mulia kedudukan seorang ibu. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan pada sahabatnya yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling harus aku hormati? Yang pertama adalah ibumu, ummuka. Yang kedua, ibumu lagi. Yang ketiga, ibumu lagi. Yang keempat baru bapakmu. Tuh. Kenapa demikian? Karena wanita, khususnya seorang ibu itu punya, wanita secara umum ya, punya 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Di barang siapa yang merasa dirinya wanita, ini pasti punya 3 keistimewaan ini yang tidak mungkin dimiliki oleh laki-laki. Apa itu? Yang pertama, seorang wanita itu bisa hamil. Jadi kalau ada orang mengaku dia cewek, ya dia harus bisa hamil. Kalau dia nggak bisa hamil, walaupun dadanya keren, ya kan, bodinya aduhai, nggak bisa hamil, dan cewek berarti, gitu. Walaupun udah dioperasi kelamin, nggak bisa hamil, bukan cewek, berarti banyak sekarang kan, tampilannya cewek, cantik gitu kan, segala macam. Yang kedua, melahirkan, tentu saja melahirkan, nggak udah hamil, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Ada 3 keistimewaan itu yang tidak punya dimiliki oleh laki-laki. Itu sebabnya Rasulullah umuka, ibumu. Karena 3 hal itu tadi yang tidak mungkin bisa dibayar. Betapapun kita jadi orang yang kaya raya, orang yang terhormat, bagaimana kita membayar 3 hal ini kepada ibu kita sendiri? Nggak bisa. Betapa beratnya wahnan ala wahnin, kata Al-Quran. Derita di atas derita, kepayahan di atas kepayahan pada saat mengandung 9 bulan kita. Nggak bisa dibayar. Wa fissaluhu fi amain, kemudian menyusui selama 2 tahun.
nggak bisa juga dibayang. Sebabnya kata Rasulullah, ummuka 3 kali, ummuka, ibumu. Karena 3 keutamaan tadi itu. Bahkan penelitian terbaru di MIT, Massachusetts Institute of Technology, itu ada penelitian bahwa sifat anak itu dibuat 75% dari gen ibunya. Di gen ayah itu cuma 25%, dikit. Artinya gen ibu 3 kali lipat dibanding gen ayah. Itu sebenarnya Nabi itu mengatakan umur itu 3 kali. Coba. Dari mana Nabi tahu? Harus 3 kali ngomongnya. Kok enggak 4 kali, kok enggak 5 kali. Dan itu cocok dengan penelitian di MIT itu bahwa sifat anak itu asalnya bikin ibu 3 kali lipat lebih kuat dibandingkan bapaknya. 3 banding 1. Hebat kan, luar biasa Rasulullah. Itu memang peneliti ini sengaja penasaran, kenapa Nabi kok ngomongnya 3 kali? Kenapa nggak 4 kali? Kenapa nggak 5 kali? Teliti, dan ternyata itu hasilnya. Nah, ibunya 3, itu dia. Kalau punya ibu 3 nggak masalah, yang bingung kalau punya bapaknya 3. Kan ada sekarang tuh lagi viral, namanya poliandri. Oh iya. Iya kan? Suaminya 2. Hah? Serumah lagi, bingung. Yang bingung nanti kalau punya anak, bininya bin siapa gitu? Bingung. Maka Islam itu melarang poliandri, tapi membolehkan poligami sebagai jalan keluar, sebagai jalan keluar dari solusi dari masalah macam-macam lah. Tadi itu ada anak yatim misalnya, atau sakit istrinya nggak bisa punya anak dan sebagainya, itu merupakan jalan keluar. Islam membolehkan. Tapi kalau poliandri sama sekali nggak boleh. Kenapa? Karena nasabnya nanti nggak jelas. Karena tidak boleh di dalam Islam itu orang lain yang menikahkan anaknya orang lain nggak boleh. Kecuali memang dia secara resmi diangkat sebagai walinya, wali hakim misalnya. Dan tidak boleh juga dalam hal warisan, bapaknya meninggal diwariskan kepada anak perempuan, bukan anak perempuannya, atau bukan anak laki-laki, nggak boleh. Kalau poliandri nih, bapaknya kan 2, bingung. Nanti yang jadi wali nikah siapa kalau anak ini perempuan misalnya? Lahir punya anak perempuan, yang jadi wali siapa? Bapaknya si apa sih B? Bingung. Nggak tahu. Karena kalau salah jadi wali nggak sah nikahnya. Terus kalau dua-duanya sama ini orang kaya, terus mau meninggal dan punya warisan, si anak ini nggak bisa dapat warisan kalau ternyata yang meninggal ini bukan bapaknya. Ternyata bapaknya itu yang masih hidup yang itu kan. Itu masalahnya ruwet. Akhirnya nama laki-laki punya istri lebih dari 1, jelas bapaknya siapa, ibunya juga jelas. Karena lahirnya dari siapa kan itulah ibunya. Ya kan? Kalau ini pada waktu suami lebih dari 1, ini sahamnya siapa? Bingung. Yang menjadi benih ini sahamnya siapa? Yang jadi jabang bayi. Bingung. Ya, tes DNA. Ya kalau sekarang Islam itu kan berlaku universal. Ya kalau orangnya kalau di perkotaan, kalau negaranya negara terbelakang, negara miskin dan sebagainya, kalau tes DNA kan butuh biaya ini segala macam. Iya, itu namanya masa iddah. Itu pun itu luar biasa, itu ada penelitiannya juga tuh. Memang orang Nasrani tuh pada suka penasaran meneliti. Kenapa sih dalam Islam kok ada masa iddah 3 bulan? Itu diteliti benar. Diteliti ternyata kalau sudah 3 bulan atau 3 kali haid, itu jejak sperma laki-laki itu hilang bersih. Rekam jejak hilang. Jejak digital kalau zaman sekarang kan hilang.
Tapi kalau belum 3 bulan, masih kemungkinan ada jejaknya. Terdeteksi, oh ini ada X-nya sini, masih ada sel-selnya yang tertunda di situ. Bayangin, itu diteliti betul. Zaman dulu kan orang nggak tahu Nabi ya, begitu. Nabi cuma bilang gini, udah jalankan. Kadang-kadang Nabi kan, ya namanya Nabi dapat wahyu dari Allah, ya harus menyampaikan apa adanya, paham nggak paham, pokoknya sampaikan kan gitu. Secara ilmiah seperti apa, Rasulullah juga belum tahu waktu itu. Bahkan hebatnya di zaman Nabi ini ada seorang perempuan yang namanya sebagai penutup Khawlah, namanya Khawlah, pernah dengar ceritanya? Khawlah binti Tha'labah. Ini luar biasa ya. Jadi ini perempuan tuh cantik, ya udah menikah, udah punya anak, saking cantiknya suaminya ini doyan. Jadi saking cantiknya orang cantik gimana ya, lihat lagi cantik banget, sikat lagi. Jadi suaminya tuh saking ini cantiknya perempuan ini, suaminya tuh ini maunya ajak terus kan. Sampai ada satu saat si istri ini, saya lagi kurang sehat atau gimana gitu kan, entahlah, suaminya marah karena nggak mau istrinya. Saking marahnya dia, sampai-sampai dia akhirnya bilang, kamu itu kalau saya lihat dari belakang sekarang ini mirip punggung ibuku. Dalam tradisi masyarakat Mekah waktu itu, kalau kita mengatakan istri kita mirip dengan ibu kita, itu sama dengan menceraikan. Saking marahnya suami itu gitu, kamu ini mirip ibuku, sama dengan menceraikan. Suami itu ini nangis, kok kamu gitu sih? Laporlah sama Rasulullah. Jadi di zaman Nabi itu, bukan zaman sekarang aja, zaman Nabi pun ada wanita yang melabrak Nabi. Oh, melabrak. Kalau zaman kita kan melabrak RT atau RW atau siapa, melabrak Nabi, dilabrak sama wanita. Tok, assalamualaikum, ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Khawlah binti Tha'labah. Ada perlu penting. Oh iya masuk. Tapi dilabrak, bayangin. Masuk ke rumah Nabi. Kenapa? Kamu kayaknya tergesa-gesa gelisah. Ya Rasulullah, saya nggak terima. Dulu saya masih cantik waktu muda. Ya kan, saya bisa mendapatkan laki-laki manapun. Sekarang saya udah begini, udah tua, anak udah banyak, ya kan, udah agak peot. Enak aja suami saya mengatakan seperti itu, dan itu hukumnya adalah cerai. Saya nggak terima, ganti hukumnya. Wah, kalau orang mau ngomong saya ini kepada seorang istri, kamu mirip ibumu, itu tandanya bukan cerai harusnya, nggak adil itu, katanya gitu. Enak aja saya diceraikan, gara-gara ngomong itu doang. Nggak berlaku hukum itu, nggak boleh, nggak adil. Rasulullah, ya nggak bisa kan Nabi. Itulah yang berlaku di masyarakat kita. Allah belum menurunkan hukum yang baru. Belum ada wahyu kepada saya turun untuk mengganti hukum itu. Kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu mirip ibuku, berarti menceraikan. Ya itulah yang berlaku. Ya tapi nggak bisa dong ini. Wah, berdebat tuh Nabi sama ceweknya berdebat. Nabinya kekeh seperti itu karena belum menerima wahyu, ceweknya merasa saya nggak adil kalau kayak gini caranya. Masa saya enak aja gara-gara kata-kata kayak gitu. Kecuali kalau dia bilang cerai, nah oke lah. Ini hanya gara-gara kamu mirip ibuku tuh ada cerai, nggak bisa. Akhirnya dia nangis seperti itu. Tetap Nabi kekeh, nangis dia pulang. Ya udah, kalau kamu Rasulullah nggak mau mengubah ini, aku lapor kepada Allah. Ya silakan Nabi gitu. Pulang dia ke rumah, mau nangis, masuk kamar, wudu, sholat 2 rakaat, nangis, ya Allah, turunkan wahyu kepada nabimu itu. Aku yakin ini nggak benar ini, katanya aturan seperti ini. Kasih tahu tuh nabimu, katanya. Turunkan wahyu lewat dia. Itu Allah beneran ada beliau. Surat Al-Mujadilah ayat 1-4. Ya, ayat lihat. Kata Allah, qad sami Allah, sungguh Allah mendengar keluhan seorang wanita. Ayatnya pada Nabi turun. Langsung, sungguh Allah Maha mendengar keluhan tentang seorang wanita disampaikan kepadamu. Begini-begini, akhirnya itu disetujui oleh Allah.
Bahwa kalau ngomong begitu doang ya maknanya nggak cerai. Tapi ada kafarat. Kalau seorang laki-laki mengatakan itu kepada perempuan, ya tidak cerai. Tapi denda, kata Allah. Dendanya apa? Dendanya puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, berat. Ya kan? Kalau tidak sanggup, kasih makan 60 orang miskin. Ya, pertama memerdekakan budak. Allah memerdekakan budak. Kalau nggak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup, kasih makan 60 orang miskin. Supaya laki-laki itu mulutnya nggak asal ceplok. Mikir dulu ya kamu gitu. Waduh, saya salah ngomong gitu. Karena hukumnya bukan cerai seperti itu, tapi hukum zihar itu tadi. Tapi ada kafarat yang harus dibayar. Bayangin, Nabi dilabrak. Makanya perempuan itu luar biasa. Jangan hati-hati dengan 2 istri kita. Balik lagi, dibalik kesuksesan seorang lagi, mungkin ada 2 istrinya kepada Allah. Aduh ya Allah, masa suamiku naik jabatannya loh. Itu kan 2 istrinya. Ya Allah, masa suamiku gajinya nggak naik-naik? Kita kan nggak tahu. Istrinya kalau istri udah berdoa serius kepada Allah, tuh udah itu. Makanya zaman Umar bin Khattab, suatu saat Umar udah jadi khalifah waktu itu, lagi jalan sama para sahabatnya, pengawal-pengawalnya lah, sahabatnya. Jalan. Tiba-tiba datang si Khawlah ini. Wahai Amirul Mukminin, bertakwalah kepada Allah. Ingatlah tentang kematian gitu. Dinasihati gitu Umar bin Khattab diam aja. Dia dengan mendengarkan diam aja. Iya, baik begini. Ini orang lain teman-teman sahabatnya kan bingung. Wahai Amirul Mukminin, ngapain sih dengerin ocehan orang tua gitu kan kayak begitu. Cuma oceh sebentar doang. Sampai duhur pun gua akan dengerin omongan orang ini gitu. Sahabat kaget. Kok bisa begitu ya Allah? Ya Umar, lu tahu nggak nih siapa? Ini namanya Khawlah binti Tha'labah. Allah aja dengerin dia waktu dia ngomel. Apalagi saya, Allah aja dengerin dia. Waktu dia ngomel-ngomel ngadu. Nah ini dia nasihatin saya dengerin lah. Sampai duhur juga saya dengerin nasihatnya dia. Gitu. Cewek kalau udah ini. Iya makanya. Tapi kalau dikatain bukan seperti ibunya, kalau dikatain monyet kan lebih parah. Daripada dikatain monyet. Itu babnya udah beda lagi. Tapi kalau misalnya sekarang istri, misalkan, kita kan istrinya itu mirip ibunya dia, ya mirip ibunya, sama aja boleh kalau mirip. Kalau mirip ibunya dia ya nggak apa-apa. Kalau mirip ibunya saya, nah itu yang nggak boleh. Maka hati-hati juga pada suami. Kamu kok mirip kayak ibuku ya dari belakang. Wah itu bahaya itu kena kafarat. Nggak boleh. Mirip ibuku misalnya. Nggak boleh. Tapi kalau dia maafin gitu. Apa? Si ceweknya. Itu tadi kena kafarat. Kena hukuman. Nah, hukum tadi memerdekakan budak. Atau puasa 2 bulan berturut-turut, ya kan? Atau 60 orang miskin beri makan. Itu suaminya ini yang kena dendam. Walaupun istrinya maafin gitu. Iya, kalau hubungannya sih maafin, gimana? Yang justru yang harus dijaga itu mulut suaminya, bukan istrinya. Mulut suami ini harus dijaga, nggak boleh mengatakan seperti itu sang suami. Tidak ada hubungan dengan istri mau dendam mau enggak ada masalah, mau maafkan enggak ada masalah. Tapi suami inilah mulutnya harus dijaga gitu. Karena tidak boleh melakukan hal seperti itu dalam Islam. Karena kalau kita melakukan seperti itu, udah betul kita merasa istri saya ini mirip ibu saya, kita sama aja nanti menggauli ibu saya sendiri. Itu yang dilarang dalam Islam. Jadi pada saat kita menggauli istri kita, jangan sampai kita membayangkan ini adalah ibu kita lah, gimana? Itu hal yang diharamkan dari Islam, nggak boleh. Makanya kata-kata seperti itu dilarang dalam Islam karena itu. Jangan sampai kita saat menggauli istri kita yang terbayang adalah ibu kita. Nah, kalau ibunya Luna Maya, gitu. Kalau masakannya? Gimana? Masakannya? Ini sama, nggak boleh pokoknya.
kamu kok kayak ibu saya. Ah itu makanya nggak boleh. Mau masakannya kayak jangan masakan punggungnya aja. Tadi kan punggungnya dalam kisah tadi. Kamu dari belakang punggungmu ibuku, punggungnya aja nggak apa, apalagi masakannya, apalagi cara jalannya, apalagi apanya, nggak boleh menyamakan istri kita dengan ibu kita. Karena otomatis misalnya tadi kayak Pak Haji Jul bilang, masakan kamu tuh enak banget seperti masakan ibu saya dulu, misalnya gitu kan. Ya kalau alam lah pokoknya gitu. Mungkin masakan masih boleh lah mungkin ya. Karena itu kan tidak ke fisik orangnya ya, tidak ke fisik orangnya. Kalau kita mau lebih teliti lagi ya udahlah. Kalau masakan boleh, tapi yang fisik lah nggak boleh. Yang jelas di sini kan fisik. Misalnya ngelihat kamu kok cantik seperti ibuku misalnya gitu dari belakang, dari depan, dan segala. Makanya fisik orang ini supaya maksudnya adalah pada saat kita berhubungan dengan istri kita jangan sampai kita membayangkan itu adalah ibu kita gitu loh. Sampai seperti itu. Cuman ya kalau bisa masakan dan sebagainya kan lebih hati-hati, jangan dikatakan seperti itu juga. Ya kan, hati-hati. Awalnya dari masakan lama-lama merembet gitu kan nanti. Nah, itu juga. Masakannya nggak enak, nggak seperti masakan ibu saya. Marah. Jadi dalam bisa tuh nggak terus sedetail itu gitu. Harus hati-hati sedetail itu. Jadi dia menghujat 2 kali. Menghujat sama si istrinya. 2 menghujat ibunya. Iya kalau konteksnya jelek, kalau konteksnya bagus. Oh bodimu, oke nih. Kayak body ibuku misalnya gitu. Itu nggak boleh. Atau cara jalan kamu kok ini ya gemulah gitu. Seperti di atas kanvas merah gitu. Kan ibunya mungkin model juga gitu. Ibuku juga gitu. Itu juga nggak boleh. Dan itu juga nggak boleh. Khawatirnya pada saat kita berhubungan yang terbaik adalah ibu kita sendiri, yaitu yang dilarang haram hukumnya. Gitu loh. Baik, mungkin itu aja. Pertanyaan udah tadi kan, jadi nggak perlu ada pertanyaan lagi. Pak Jul, bulan depan. Pak Jul bulan depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi jamaah semua. Mohon maaf jika saya ada kesalahan, salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.